Ini boleh dibuka kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau membahas tentang bagaimana suasana kubur itu mulai halaman 84. Beliau mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika jenazah ada di kubur itu, kubur ngomong, ya bena Adam, woi bang kalau laki, po kalau perempuan, kalau ditafsirkan dalam bahasa rengas, ya bena Adam, woi anak manusia, magharrakabi, kenapa lu lupa gua? Kata kubur. Kubur nih ngomong, kubur. Kenapa lupa gua? Kata kubur. Anak baitud dudi, gua ini rumah tempat tinggal yang penuh ulat dan belatung. Itu kata Nabi yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Jadi tuh ulat bakal mangsa semua jenazah, semua tubuh. Artis dimakan, apalagi yang bukan artis. Yang ganteng cantik dimakan, apalagi yang jelek. Jangan lihat samping. Pakai nengok sebelahnya lagi. Yang pinter dimakan, yang bodoh dimakan, rakyat dimakan, pejabat dimakan. Semuanya tadi itu pengecualinya. Illa hamilul Quran. Maka kita girang di negara kita ini luar biasa. Orang tua semangatnya luar biasa. Anak-anak suruh pada hafal Quran. Kita lihat tuh di TV kan. Masya Allah. Lagi zaman saya mah dulu belum ada yang model-model begitu. Ya sedapat-dapatnya ngaji di kampung kan ya. Itu masih udah alhamdulillah. Sekalinya makan daging ayam juga kalau ayamnya itu sakit. Lah iya, mak saya kan begitu. Udah potong tuh ayam tuh. Itu kalau udah begini tuh, udah ngiler tuh ayam tuh. Walaupun makan ayam sakit, untung aja jadi ustadz juga ya. Nah iya kan. Kalau telurnya dijual. Karena memang buat beli beras, Pak. Zaman dulu begitu. Susahnya Masya Allah. Sekarang enak banget. Kita marah-marah sama anak. Apa? Suruh makan. Ya kan? Iya. Kalau dulu marah-marahnya anak makan mulu. Gitu kan? Anak makan mulu walaupun nggak ada yang dimakan. Gitu. Ini kelingking, ini nasinya apes bener. Buat apa Bu kelingking Bu? Buat ngorek pantat ayam. Pantat ayam lah telurnya. Iya. Tuh kelingking kerjaannya. Meriksain pantat ayam. Gitu ya. Kira-kira ada kagak telurnya kan gitu ya. Ini yang paling tahu nih. Iya. Udah deket buru-buru udah diambilin kukusan ya. Ya kan? Taruh di pojokan itu kan. Ambilin jerami, diremin di situ biar nelor besoknya. Bener itu nelor. Nah, jadi ada kesempatan berjamaah Bapak Ibu sekalian. Nah, buat para istri, ibu-ibu, dorong suaminya supaya pergi ke masjid, supaya pergi ke musola. Jadi ada kerjasama, jangan diantepin bae main HP. Bang udah azan bang, bang udah azan bang. Ambil tuh rebut HP-nya. Jorogi. Bukan sembayang, berantem terus. Sembayang kagak berantem. Ya. Sampai nih, saking beruntungnya manusia, malaikat Jibril tuh pengen tamanna Jibrilu ayyakuna. Tamanna, betapa berharap sekali. Siapa Jibrilu? Malaikat Jibril. Ayyakuna, bahwa menjadi malaikat Jibril itu mimbani Adam, jadi orang. Jibril segitu punya pangkat tinggi di kalangan malaikat, dia pengen jadi manusia, pengen jadi orang. Lah yang udah diciptain jadi orang pengen jadi medi. La ilaha illallah.
Jadi Medi gimana? Medi kan kalau pakai baju yang transparan, ya. Medi itu, ya. Apa? Sundel bolong. Ya kan transparan itu. Kalau minum sop itu kelihatan itu kan. Sekarang kan banyak juga orang yang pakai bajunya transparan ya. Iya. Banget. Jadi kata Nabi, ini wasiat Nabi kepada sahabat Ali. Kata Nabi, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam. Betapa berharap betul malaikat Jibril pengen jadi manusia. Apa sebabnya? Lisab'i khisolin. Karena 7 perkara. Nah, diingetin nih. Ya, 7 perkara. Yang pertama, as-shalawatul khamsu ma'al imam. Salat 5 waktu bareng-bareng sama imam, namanya salat berjamaah. Tuh. Pahalanya bagaimana? Kata Nabi di dalam hadis diterangkan, salatul jamaati, salat bareng-bareng, salat berjamaah, khairun, itu pahalanya lebih bagus min salatil fadhi, ketimbang salat sendirian. Bisa ba'in wa isrina darajatan, 27 derajat pahalanya. Kalau sendirian atuk pahalanya, itu pun kalau Fatihahnya mulus. Tapi roman-romannya wajahnya mau wajah yang Fatihah. Minum dulu. Terjemahin masing-masing dah. Emangnya singkong ya? Ya. Kalau kita mau bareng-bareng pergi kondangan, udah tahu. Kalau Pak RT itu, ya biarin Pak RT lagi ya. Memang orangnya kan kagak ada ya. Ada kagak? Lagi piket. Nah, mudah-mudahan jadi wasilah. Kalau kita mau pergi kondangan, ternyata memang kita tahu Pak RT itu kurang pati bisa nyupir. Saran bapak-bapak apa? Kalau kira-kira Pak RT yang nyupir, kira-kira nyampe nggak ke tempat kondangan? Khawatir. Hah? Nah, kagak nyampe kan? Maka kita pilih orang yang memang bisa nyupir supaya kita duduknya juga tenang, tujuannya juga sampai. Lah sadar apa sadar? Yang Fatihahnya masih amburadul. Kayaknya tapi bukan orang mari kayaknya. Sembayangnya ngikut sama imam yang memang sudah dipilih. Enggak lama sholat berjamaah mah, percaya sama saya. Kagak lama. Kenapa? Sama udah sehati antara makmum sama imam. Kalau maghrib mah kuliah makulhu. Standar. Jadi jangan takut kelamaan, jangan. Percaya sama saya. Waktu sholatnya sebentar tapi pahalanya besar. Subuh juga jangan takut lama. Jarang-jarang di musola kita, di masjid kita yang baca Yasin sampai khatam, jarang. Orang nemu. Yang paling top, paling juga sabihis, ya kan? Iya. Paling top itu. Ntar rakaat keduanya ya kuliah juga. Coba kalau kita sholat di Madinah, kita sholat di Mekah Al-Mukarramah, ya kan? Atau di pesantren-pesantren khusus yang memang sholatnya untuk tahfiz Quran, beda. Satu waktu itu biasa 2-3 lembar. Kira-kira kalau sholat di As-Siddiqiyah, imamnya begitu. Hilang. Bulet dah. Dehem mulu. Imam doang yang ada. Assalamualaikum enggak ada. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pada. Bacanya lama, Bang.
Gitu ya. Iya, iya. Jadi malaikat Jibril berharap betul jadi manusia. Karena apa? Karena manusia ada kesempatan meningkatkan derajat dan kedudukannya dengan sholat 5 waktu berjamaah. Kalau malaikat sampai tergiur pengen jadi orang, lah ini orang ditawarin nama Allah, ditawarin, ya kan? Ditawarin, udah dijadiin dari keluarga yang muslim, sudah bisa sholat, ditongkrongin, dijugrugin tuh mau sholat dekat rumahnya, masih juga kagak ngiler, kelewatan. Ya kalau di musola di masjid azan ngulet itu. Gitu kan. Allahu Akbar. Yang kedua, apa masalahnya malaikat Jibril pengen jadi orang? Yang kedua katanya wa mujalasatul ulama. Kalau jadi manusia ada majelis taklim ngaji. Tuh. Pengen jadi orang karena di orang itu ada ngaji, ada pengajian. Alhamdulillah di lingkungan kita ada pengajian. Alhamdulillah. Walaupun ngajinya sambil nyender, sambil selonjor, kadang-kadang ngantuk. Yang ngantuk jangan dibangunin, biarin. Jangan mengganggu karunia Allah itu. Itu anugerah, ya, anugerah. Biarin Mbak, ntar kita tinggal suruh ngerapin karpet sendiri. Kenapa pengen duduk bersama ulama, pengen duduk bareng sama ustadz, sama kiai, sama ajengan? Karena duduk di majelis taklim pahalanya dahsyat. Dahsyat sekali. Kalau kita baca kitab Tanqihul Qaul Al-Hafiz di dalam pasal Fadilatil Ilmi, itu luar biasa. Duduk di majelis taklim, kata Rasul kepada Ibnu Mas'ud, itu sama dengan sedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. 1000 ekor kuda, lagi itu boro-boro 1000 ekornya nggak punya. Tapi pahalanya luar biasa besar bagi orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah rahimakumullah. Ada enaknya kalau di pengajian mah. Enaknya apa? Pertama, orang ada ulangan. Ada ulangan nggak? Ada ujian nggak? Kagak ditanya. Ya kan? Nggak ada ujian, nggak ada ulangan. Itu enaknya tuh di majelis taklim. Pulang ke rumah ditanya sama bini kagak? Hah? Bang, ngaji dapat apa bang? Kan kagak, paling nanyain berkat. Memang udah setelannya begitu, ya kan? Begitu besoknya pengajian di majelis taklim, bininya pergi kan gitu ya. Pulang bininya ditanya, orang ditanya bisa apa? Ngaji dapat apa? Apa coba? Berkatnya apa bu? Begitu kan? Kalau memang setelannya lagi sama bini akur. Jadi ngomong begini. Maaf nih. Sengaja. Iya, bukan ketelepasan ini mah. Bukan. Emang lagi kita tandain. Ya makanya kan ibu-ibu kalau ngaji tuh tasnya gede bener itu. Alasannya apa? Alasannya katanya buat bocah. Bocah yang umurnya 35 tahun. Kalau bapak-bapak nggak pernah bawa pisang, karena lagi berangkat ngaji juga udah bawa pisang. Mulai ibu-ibu mah jeruk masuk, salak masuk, pisang masuk, wah apa aja masuk gitu kan. Iya, belum lagi yang dimakan. Gitu. Bukan ibu-ibu di sini bu, jangan pakai marah lah. Ibu-ibu di sono, sono Pondok Ranji. Cuman katanya orang Pondok Ranji punya besan orang Mare. Yang ketiga, kenapa malaikat Jibril pengen jadi manusia? Wa iyadatul maridi. Yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga,
Yang ketiga, wa iyadatul maridi, ada kesempatan nengok orang sakit. Pahalanya besar juga nengokin orang sakit. Ya. Jangan pilih-pilih nengok orang sakit, sama. Biar kata dia gondok mah kita tetap kalau sakit kita tengokin. Karena orang sakit doanya mustajabah. Orang sakit diberikan anugerah oleh Allah, doanya terkabul. Maka siapapun yang sakit kita tengokin, kita datang. Bukan cuman kita doain dia biar cepat sembuh, tapi kita minta didoakan. Kesempatan kalau kita punya persoalan, tolong doain gua, tolong doain anak gua, tolong doain bini gua biar gua diizinin, gitu kan? Izinin apa? Izinin apa dulu? Diizinin pergi ngaji gitu. Karena ada juga suami sampai sekarang orang pergi-pergi ngaji. Alasannya corona. Oh itu. Udah GR wae dulu. Kesempatan Beloknya ke sono deh. Sampai sekarang belum pergi-pergi ngaji. Ada beberapa majelis taklim tempat saya taklim itu nggak datang-datang orangnya, nggak datang-datang. Katanya kalau ke majelis taklim takut terpapar, begitu. Padahal mah di majelis taklim itu tempatnya malaikat beristighfar. Kemudian yang berikutnya watasyi'ul janazah, nganterin jenazah. Ada pahalanya besar, kata Nabi, orang yang nyolatin jenazah pahalanya sebesar gunung Uhud. Orang yang nyolatin dan nganterin sampai ke pemakaman pahalanya 2 kali lipat gunung Uhud. Karena memang Pak yang pernah umroh ya Bu ya, itu gunung Uhud paling gede di sana mah itu. Ya kalau dibandingin gunung Cerme di Kuningan mah ya nggak ada apa-apanya. Makanya kenapa tamsilnya gunung Uhud? Karena gunung Uhud paling gede di situ untuk memberikan perumpamaan. Jadi saking besarnya pahala nganterin jenazah. Makanya kalau ada orang meninggal, anterin jenazah yang benar. Sampai ngelongok ke liang lahatnya. Itu tujuannya apa? Supaya kita ingat mati. Bapak-bapak kalau sholat gimana takbirnya? Allahu Akbar. Tangannya di mana? Taruh di bawah dada, di atas pusar. Persis orang mati. Persis orang mati. Tujuannya apa? Supaya khusyuk sholatnya, lagi sembahyang ingat mati. Jadi serius bacanya. Gitu. Dia mau orang lagi sholat buat nginget-nginget dompet. Dompet lupa naro, jadi sembahyang. Allah, oh iya, ditaruh di bawah. Jadi solusi mencari dompet yang hilang, segera sholat. Jadi nganterin jenazah, lihat tuh liang lahatnya. Itu pun bakal jadi rumah kita, yang dalamnya seberdirian kita. Lebarnya 1 meter, lu panjangnya 2 meteran. Cuman segitu doang, ya Allah. Orang kaya ya itu tempatnya, orang miskin juga itu juga tempatnya. Yang bedain apa antara orang kaya sama orang miskin? Apanya? Batu nisannya, kayunya. Ininya nih papannya. Kalau orang yang pas-pasan duitnya pakai kayunya kayu jenjing yang tipis. Kalau jenderal gitu ya, konglomerat kayunya kayu jati yang tebel. Padahal tambah pusing itu kalau tebel. Lo gelap. Kuat ya. Dikiranya malaikat orang bisa masuk kali ya. Bisa. Jadi tengok kuburannya tuh yang dalam gitu tempat kita. Minyak wangi kemarin mah sombong bener, beli minyak di mana? Di Prancis gitu, gaya bener kan? Besok mah ya Allah minyaknya nyong-nyong. Orang mati. Itu bajunya apa? Kain kafan, sutra nggak ada, nggak pakai. Mobil kemarin mah ya Allah macem-macem merek.
nongol merek baru beli, nongol merek baru beli. Pokoknya setiap ada mobil baru dia beli karena memang duitnya ada. Kita cuman pengen doang, gitu kan? Tapi besok begitu mati naik apa? Naik keranda, naik keranda. Udah pikirin tuh. Lah ya iya kudu kita pikirin karena itu bakal kita alami semuanya. Ya kan? Yang laki mati, yang perempuan Mati. laki mati pantas nggak? Pantas. Perempuan mati, jangan ditambahin lebih. Awas. Lebih pantas. Yang tua mati, yang muda Mati. mati. Itu kan? Yang lagi ngerokok mati, yang nggak ngerokok Mati. mati. Yang kagak pantas itu kalau sudah mati lagi ngerokok. Itu kagak pantas itu. Yang berikutnya wasak yulmai, menuangkan air. Kalau zaman dulu kita wudhu, ya kan pakai cerek tuh gantian tuh. Padasan. Ya padasan. Cerek tuh pakai teko gantian tuh kita wudhu. Kalau sekarang mah mungkin wudhu nggak seperti itu. Apa misalnya ya minum tuh nuangin itu ya, ya kan? Nuangin, bikinin kopi ustad itu ya. Wah, ilah ilah. Ya, udah jangan dipikirin. Ah, buatin baik, buatin. Kode itu kode. Udah ntar potong honor. Ya, tiga. Susun ntar di rumah baik bu. Sini mah kopi aja. Wujud. Kemudian yang berikutnya ya, kenapa malaikat Jibril pengen jadi manusia? Wasulhu bainal itsnaini, mendamaikan antara dua orang yang lagi pada ribut. Ada tetangga ribut sama tetangga cuman urusan bocah. Ya Allah, bocahnya mah udah akur. Lama babanya masih dua mulut itu. Bocah mah sekarang ribut, ntar juga 5 menit akur lagi. Iya, main lagi. Mentang-mentang gua orang baru, anak gua digituin, anak gua dipelototin. Ya Allah, orang cuman dipelototin. Bonyok nggak dipelototin bocah? Biarin boro-boro baru melotot, sampai lompat di jimat. Nggak perlu sewot babamanya, biarin. Mungkin kalau kita yang ngedidik orang tuanya bocah kagak mempan. Tapi kalau orang lain yang nasehatin, gitu kan? Kan nggak mungkin orang tua ujug-ujug ngomelin anak orang, ya nggak? Mesti anak kitanya mungkin bersalah, mungkin duluan ngeledekin. Jadi kitanya jangan emosi, biarin. Tapi kadang-kadang begitu. Nah kalau ada dua orang berseteru, maka ada penengahnya. Itulah yang diharapkan oleh malaikat Jibril karena besar pahalanya mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Yang ketujuh, wa ikramul jari wal yatimi, memuliakan tetangga dan anak-anak yatim. Dengan tetangga kita kudu baik hati, sama anak yatim ya kudu baik hati, apalagi sama emaknya. Entah dulu, udah salah paham baik sih urusannya. Emaknya tuh emak kita maksudnya. Kalau sama anak yatim sayang, sama emak kita kudu lebih sayang. Oh begitu ya. Oh, gunanya ngaji kan begitu. Ngaji di sini mah salah ngerti mulu ah. Emang pikirannya ke sono mulu ya. Kadang-kadang kan begini nih, punten. Faktanya begitu. Sama bocah yatim mah baik bener. Tapi giliran sama orang tuanya kurang begitu open. Ada nggak yang begitu?
sampai bluksukan itu ke tempat-tempat apa? Ke tempat-tempat pemulung, nyampe tuh. Lagi di sama orang tuanya, nggak nyampe. Ada yang model begitu. Maksud mbaknya itu, maksud maknya. Iya, maknya itu. Bukan banyak ya. Bukan maknya yatim. Maknya yatim mah orang kudu dibilangin. Udah paham masing-masing. Nah, 7 perkara itu kata Nabi kepada sahabat Ali apa? Fahris, ya. Fahris ala zalika. Maka sungguh-sungguhlah engkau berupaya untuk melakukan yang 7 perkara tadi. Pesan Nabi kepada sahabat Ali, begitu pengennya malaikat Jibril, maka kita yang sudah jadi manusia semestinya kita lebih sungguh-sungguh kata Nabi. 7 perkara tadi. 1, sholat 5 waktu berjamaah. Yang kedua, duduk bersama ulama. Yang ketiga, menengok orang yang sakit. Yang keempat, nganterin jenazah. Yang kelima, memberikan air minum. Yang keenam, mendamaikan 2 orang yang berseteru. Yang ketujuh, memuliakan tetangga dan anak yatim. Sekira ini saja. Iya, alhamdulillah.